Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh sama-sama kembali beribadah, memuji, menyembah Engkau, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan semua umat-Mu dimanapun berada. Kami mau datang menyembah Engkau, memuji Engkau, menaikkan ucapan syukur kami. Thank you for your love. Thank you for your goodness, Lord. Thank you, Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Engkau berada, pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Lord, that's true, Lord.
sing of the goodness of God. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. Thank you for your goodness. Come on, worship Him. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Oh, we oh, your goodness is running after me. It's running after me. Oh, your goodness, Lord, your goodness is running after me. Oh, Jesus, oh, we worship you. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Your goodness, your kindness, Lord, your love selalu mengikuti hidup kami. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan saudara amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun berada, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan kita. Amin saudara. Saudara percaya Allah kita baik. Haleluya. Katakan kiri kananmu, saudaramu, keluargamu, katakan Allah kita baik. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Come on, sing together. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Amin Tuhan. Yes. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesus luar. Sekali lagi yuk dari awal. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Yang menyediakan, yang menyediakan, yang kita perlukan, yang ku perlukan. Katakan menyatakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya.
bersama-sama yang meriah bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Amen. Thank you Jesus. You want to worship you Lord deeper and deeper, more and more Lord. Yes God. Thank you Jesus. Sing together. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. We worship you, Lord. Sing together from your heart. Hallelujah.
invite every one of us, setiap daripada kita saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, percaya satu hal bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup mengerjakan hal yang mustahil sekalipun bagi kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini, saudara, tapi saya percaya Allah kita sanggup. Mari sekali lagi setiap kita dimanapun engkau berada, angkat tanganmu and worship Him and sing together. Kerinduan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom pagi hari ini. Biarlah selalu damai sejahtera Tuhan selalu menyertai hidup saudara-saudara dimanapun saudara berada. Biarlah melalui COVID ini kita boleh makin dalam di dalam Tuhan. Melalui COVID ini biarlah setiap pribadi makin intim dan dekat dengan Tuhan. Biarlah melalui semua tantangan ini membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan makin hari makin dekat. Saudara-saudara yang dikasihi, pada pagi hari ini saya rindu sekali membagikan firman Tuhan. Biarlah firman bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Biarlah firman itulah yang menjadi pelita di dalam hidup kita, dalam langkah-langkah hidup kita. Janganlah kita lemah, janganlah kita kalah, tetapi kita makin menang di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dengan bertema 5 pintu yang tidak boleh dibuka oleh kita untuk iblis masuk. 5 pintu ini jangan sampai kita buka untuk iblis masuk dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah hari ini kita siapkan hati kita. Ambillah Alkitabmu dan siaplah di sampingmu sambil mendengar ibadah online ini, supaya saudara dapat mengerti akan firman Tuhan dan makin kuat dan hidup di dalam segala kemenangan. Mari kita berdoa melalui firman Tuhan ini, kita boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, berbicaralah kepada kami, karena hamba-Mu ini adalah alat-Mu untuk menyampaikan pesan, nasihat, teguran, dan juga biarlah anak-anak-Mu dapat menerimanya, dapat merenungkan firman Tuhan, dan dapat melakukan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang dipuji dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Biarlah Roh-Mu yang kudus
mengurapi hamba-Mu, dan juga mengurapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang lain yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kuat kuasa kemenangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5, saudara-saudara, di sini kalau saudara sudah punya Alkitab, kita sama-sama membacanya. 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara, di firman Tuhan ini katakan, biarlah kita sadar dan selalu berjaga-jaga, karena lawan kita, yaitu si iblis, berjalan untuk mencari mangsanya. Ya, barang siapa yang bisa dikalahkan atau yang ditelannya. Kita harus lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dan kita juga harus tahu, saat ini seluruh dunia, iblis dan pengikutnya sedang mau menghancurkan iman orang-orang percaya. Tetapi saudara dan saya, biarlah tetap kuat. Ya, saudara-saudara, itu pertama kita harus sadar bahwa iblis selalu mau melawan dan mau menghancurkan iman kita. Dan yang berikut lagi, kita bisa baca juga di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang Efesus pasal yang ke-6. Saudara di sini bisa sama-sama kita ambil, kita baca ya. Ayat yang ke-10, 11 dan 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan katakan bahwa kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Itu berarti iblis itu sangat cunning atau penuh dengan tipu muslihat. Sama seperti ia menipu Adam dan Hawa. Sampai saat ini pun dia sedang menipu orang-orang percaya. Ya, firman Tuhan katakan bahwa perjuangan kita. Jadi di dalam hidup ini penuh dengan perjuangan. Ya, bukan saja perjuangan makan minum, bukan pekerjaan atau hari-hari yang menantang kita, tetapi firman Tuhan katakan kita ini melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap, dan melawan roh-roh yang jahat di udara ini. Saudara tahu bahwa di mana-mana iblis berusaha memakai segala macam cara, memakai media, memakai segala macam pengajaran-pengajaran sesat untuk melemahkan, bahkan menghancurkan iman kita. Oleh karena itu, hari ini ada 5 pintu yang kita tidak boleh buka. Saya katakan tidak boleh buka untuk si iblis. Belajarlah dari ini, ya, karena saudara dan saya, kita harus belajar untuk tetap menang. Pintu yang pertama yang saya harus katakan, jagalah perkataan kita.
jagalah perkataan yang sering melemahkan iman kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang mengikat atau yang mengutuk diri kita sendiri. Janganlah kita membuat kata-kata itu pun kepada orang-orang yang lain. Oleh karena itu, satu ayat saya ingin ingatkan. Di Amsal, pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Ayo kita baca ya, Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan katakan, ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tanpa kita sadari, sering dalam kemarahan atau frustrasi atau emosi kita sering kata-kata hal-hal yang melemahkan kita, yang membuat iblis dapat masuk di dalam mengalahkan kita. Saudara-saudara, jangan sampai kata-kata seperti yang melemahkan itu, seperti aku ini tidak mampu, aku ini tidak kuat, aku ini tidak berarti, aku ini adalah orang yang tidak berguna. Itu bisa sekali melemahkan iman kita. Tetapi mulailah belajar untuk menyatakan kata-kata yang membangun iman kita. Seperti kata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang menguatkan kita. Selalu katakan bahwa di dalam Kristus aku dapat bertahan, aku dapat menang di dalam semuanya. Di dalam Kristus ada kuasa kemenangan. Dalam Kristus saya adalah anak-anaknya. Di dalam Kristus saya hidup di dalam kuasa-Nya. Saudara-saudara, banyak kali juga tanpa kita sadari sebagai manusia dalam keadaan frustrasi, dalam banyak tekanan, kita juga bisa berkata seperti, aduh, hidup ini untuk apa? Lebih baik mati saja. Saya sering dengar sekali. Jangan sampai kata-kata itu keluar dari hidup kita. Saya pun belajar di dalam hidup ini. Saudara-saudara, jangan sampai karena emosi atau frustrasi kita katakan demikian. Sebenarnya itu kita sedang membuka pintu untuk iblis masuk di dalam hidup kita. Untuk mengalahkan iman kita. Saudara, kita sudah pernah pelajari bukan? Saat kata-kata lemah yang keluar, tenaga pun tidak ada. Saat kita berkata bahwa kita ini tidak kuat, maka seluruh anggota tubuh kita akan lemah. Dan juga saya hanya sampaikan, ada orang yang suka selalu berkata, oh saya ini tidak ada uang, saya ini sering sakit, saya ini sering mengalami kecelakaan, saya ini sering tidak dimusuhin orang. Saudara-saudara, ada orang yang sering berkata-kata demikian. Mulailah sekarang, jangan lagi kita katakan seperti itu. Tetapi kita mulai hidup dengan kata-kata yang selalu membangun bahwa aku diberkatin, aku dikasihi oleh Tuhan, hidupku berarti, aku dapat membuat perkara-perkara yang berguna bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupku. Katakan demikian, maka kita akan hidup di dalam kemenangan. Jangan sampai kita kalah dengan kata-kata yang kita buat sendiri di dalam hidup kita. Saya pernah dengar ada seorang yang berkata, kenapa di Korea itu sering terjadi peperangan hingga saat ini pun. Korea Utara dan Korea Selatan masih bermusuhan, ingin saling membunuh. Waktu perang tahun 1950-an, berjuta-juta orang Korea meninggal. Korea Utara dan Korea Selatan saling membunuh, padahal itu semua adalah saudara satu sama yang lain. Kenapa? Banyak kata-kata yang sering mereka keluarkan. Perbendaharaan kata itu selalu ada kematian. Kata-kata mati sering terjadi. Oleh karena itu, mulailah hari ini. Biarlah kata-kata Kristus yang muncul. Karena firman Tuhan katakan, hidup dan mati
ada di lidah kita. Yang kedua, saudara-saudara, saya rindu sekali supaya kita mengerti bahwa saat kita melakukan hal-hal yang iblis ingin kita lakukan, nanti dia bisa masuk di dalam hidup kita dan mulai membisikkan. Ingat, dia tidak bisa menguasai hidup kita kalau kita tidak membuka pintu bagi dia untuk masuk di dalam hidup kita. Oleh karena itu setiap hari kita harus berjaga selalu, berjaga dengan gaya hidup kita. Yang kedua, di dalam Yohanes 8, pasal 8 ayat yang ke-44, Yesus berkata, iblis itu selalu berkata tidak benar. Iblis itu adalah pendusta. Bahkan Tuhan Yesus katakan dia adalah pendusta, bapaknya pendusta. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, jangan ada kata-kata yang tidak benar, kata-kata fitnah, kata-kata gosip, kata-kata apapun yang membuat pintu terbuka untuk iblis masuk di dalam hidup kita atau masuk di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, berapa banyak suami istri yang bertengkar karena apa? Dimulai dengan satu dan yang lain. Tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran, tetapi yang ada adalah saling membohong satu sama yang lain. Berapa banyak anak-anak berbohong terhadap orang tua, berapa banyak orang tua pun tanpa sadarin berbohong kepada anak-anak. Mulailah belajar seperti apa yang Tuhan Yesus selalu katakan, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Karena selebihnya daripada itu adalah datangnya dari si jahat. Kita mulai belajar untuk jujur terhadap hidup kita sendiri. Jujur terhadap keluarga kita. Khususnya suami kita, istri kita. Supaya tidak ada kecurigaan. Karena sampai ada kecurigaan, mudah sekali untuk terjadi permasalahan dalam keluarga. Berapa banyak di dalam keluarga yang pecah dimulai dari ketidakjujuran satu sama yang lain. Selalu berbohong satu sama yang lain. Mulai sekarang, jikalau hal yang kecil apapun, kita belajar jujur. Kalau kita melakukan kesalahan, kita dengan jujur, dengan terbuka, minta maaf bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Berapa banyak yang selalu saya dengar, suami ada di tempat lain saat istri menelpon, dia selalu berkata di tempat yang lain. Itu pun berarti kita sudah tidak ada kejujuran. Dan saat kita tidak ada kejujuran, maka iblis dengan mudah membangun kecurigaan satu sama yang lain. Sehingga dengan mudah bertengkar. Dan waktu bertengkar, iblis datang. Waktu iblis masuk, biasanya lebih jahat terjadi dari itu. Oleh karena itu, hal yang kecil apapun, kita belajar untuk jujur. Karena Tuhan Yesus katakan, Tuhan mengasihi orang yang berbicara apa adanya. Saudara-saudara, yang ketiga yang saya selalu katakan, ini banyak terjadi di dalam keluarga Kristen. Tanpa kita sadarin, orang yang mengaku percaya tidak sadar bahwa mereka melakukan ada beberapa hal ini di dalam hidupnya. Yaitu selalu manipulasi satu sama yang lain. Selalu melakukan intimidasi. Selalu mengatakan hal-hal untuk mendominasi orang lain. Ingat 3 hal ini, ya saya katakan, manipulasi, intimidasi, dan dominasi jangan ada di dalam hidup keluargamu. Selalu yang ada adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu selalu merangkul, membangun. Tetapi iblis selalu berusaha untuk memecah belahkan. Oleh karena itu saudara-saudara, kata-kata jangan sampai suka memanipulasi satu sama yang lain. Ya, selalu jujur, berbuat yang terbaik, kasih yang sejati. Jangan sampai hanya apa-apa itu penuh dengan kebohongan dan
penambahan dengan tujuan untuk memanipulasi pikiran orang atau pendapat orang. Kedua, ia selalu kata-kata yang ini intimidasi. Saudara tahu nggak? Intimidasi itu sama seperti selalu intimidasi orang lain, mengancam orang lain. Meskipun anak kecil, kalau diancam, lama-lama dia terbiasa untuk mengancam orang lain pun. Oleh karena itu, jangan sampai kita ada hal yang kecil terhadap anak cucu kita pun, kadang-kadang kita nggak sadar, kita pakai kata-kata intimidasi. Dan ketiga itu jangan sampai ya kita ini ya selalu mau dominasi. Keputusan orang lain kita tidak hargain. Kita yang ambil keputusan. Jangan sampai demikian. Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghargai setiap kita. Tuhan menghargai setiap pendapat dan keputusan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, buanglah itu dari hidup kita. Saya ingatkan lagi 3 hal ini, ya, manipulasi, intimidasi, dan dominasi jangan ada di dalam hidup kita. Biarlah kasih itu makin indah di dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan yang keempat, saudara-saudara, di sini saya ini nemukan bahwa kebencian atau dendam itu kita sedang mengundang iblis untuk masuk dalam hidup kita atau di dalam keluarga kita. Keempat, jikalau ada yang saling dendam, secepat mungkin lakukan perintah Tuhan. Janganlah engkau membenci siapapun, tetapi ampunilah. Lakukan itu. Karena saat kita dendam, itu bisa lama-lama bisa membunuh di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kalau kita ada dendam, mudah sekali kita untuk salah mengerti orang lain. Berapa banyak hubungan yang baik itu terpecah karena ada kedendaman satu sama yang lain. Jikalau ada persoalan apapun, selesaikan dengan saling mengampuni. Kuasa Tuhan akan bekerja dan roh Tuhan akan bekerja. Jangan simpan sakit hati di dalam hidup kita. Karena sakit hati itu mudah sekali untuk iblis datang masuk. Saudara sedang membuka pintu kecil untuk saudara izinkan iblis masuk. Saudara harus tahu, lubang sekecil apapun semut bisa masuk. Sekecil apapun kecoak bisa masuk. Hidup kita, kalau kita membuka kecil sebagaimanapun, iblis dapat masuk di dalam hidup kita. Jangan sampai ketenangan, kedamaian keluarga kita dirugikan. Atau saudara-saudara dikalahkan karena membuka pintu untuk iblis mulai mengorek. Saudara, saya pun sering alami. Saya tahu iblis selalu berusaha untuk menghancurkan saya, menghancurkan keluarga. Ya, tetapi saya terus belajar dari firman Tuhan untuk menang atas semua tantangan di dalam hidup ini. Ya, dan yang kelima, saudara-saudara yang dikasihi, ini penting sekali. Banyak orang tidak sadar bahwa di rumahnya, ya, mereka menyimpan. Ya, mungkin saudara bilang saya tidak menyembah. Banyak orang itu tanpa sadar, katakanlah bawa dari Indonesia atau oleh-oleh dari Indonesia ataukah dari mana yang saudara ketemukan, khususnya saudara ada yang pergi ke Bali untuk membeli patung-patung. Saudara harus tahu bahwa itu adalah tempat iblis bekerja di dalam hidup kita. Saya dulu selalu meragukan ini, tapi kesaksian dari seorang hamba Tuhan cukup untuk mendewasakan saya. Seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, namanya Derek Prince. Dia membagi kisah ini bagi kita semua. Dalam buku yang saya sudah baca dengan tema berkat atau kutuk, ada dalam pilihan kita. Dan itu saya sering baca buku itu. Dan dia katakan begini, satu waktu dia kehilangan rasa damai di dalam hidupnya. Hampir beberapa bulan atau setahun dia rasa tidak ada damai.
Dia juga memperhatikan pelayanannya. Rasanya ada sesuatu yang mengganggu. Dia tidak ada keharmonisan dan ketenangan di dalam hidup ini. Dan dia mulai berdoa, dia menanyakan, Tuhan, mengapa ini semua terjadi di dalam hidupku? Tuntunlah aku, supaya aku dapat mengerti. Saudara harus tahu, Roh Kudus berbisik kepada dia. Katakan, ada satu objek di dalam rumahmu itu, tempat iblis bekerja mengganggu hidupmu. Dan pada waktu itu dia sadar, beberapa waktu yang lalu, ada temannya dari sebuah negara datang ketemu dia dan memberikan satu hadiah yang bagus, oleh-oleh yang bagus. Seperti satu hiasan, tetapi itu patung-patungan yang dibikin, yang biasa disembah di negara itu. Itu tempat penyembahan berhalanya mereka, atau image-image yang dibawa itu. Dan itu adalah tempatnya iblis bersarang, supaya dia mengganggu keluargamu. Mungkin saya bagi ini, saudara berpikir, wah ini mungkin terlalu fanatik. Saya bukan untuk merusak hidup saudara, tetapi saya hanya rindu supaya kita semua harus hati-hati dengan segala macam penyembahan berhala. Karena saudara sadar, semua apapun yang dibangun di negara yang tidak mengenal Tuhan, biasanya itu ada hubungannya dengan dewa yang mereka percaya, atau kultur-kultur kepercayaan mereka yang pada dasarnya tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan kepercayaan kepada ilah-ilah yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi, sesudah Derek Prince membuat hiasan itu dari rumahnya, dia merasa damai. Dan dia merasa bahwa hidupnya jauh lebih tenang. Dan dia bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Dia pelayanan pun makin baik lagi. Saudara-saudara yang dikasihi, ini satu kesempatan untuk kita semua harus hati-hati. Saya hanya ingatkan lagi, jangan sampai kita mengizinkan iblis untuk masuk di dalam hidup kita atau dalam keluarga ini. Apalagi dalam keadaan COVID ini. Orang dalam keadaan stres. Mudah sekali untuk orang timbul emosi amarah. Berapa banyak sekarang kita dengar keluarga yang sedang mengalami perpecahan. Banyak sekali domestic violence. Banyak sekali terjadi hari-hari orang yang stres, sehingga pemerintah Australia harus mengeluarkan begitu banyak dana untuk berusaha untuk mengatasi stres. Orang bilang COVID datang. COVID tidak datang di rumah, tetapi yang ada di rumah saling menyerang satu sama yang lain. Oleh karena itu, di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, untuk kita bisa menang, kita jangan kalah oleh tipu muslihat ini, iblis. Kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Yaitu apa? Di firman Tuhan katakan kita perlu sadar. Kita perlu berdoa. Bukan saja berdoa, tapi berdoa di dalam roh. Saudara baca itu semua, berdoa dalam roh berarti membangun hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Bukan itu saja, kalau perlu ada pertobatan, belajarlah bertobat. Katakan kepada Tuhan bahwa saya hari ini tidak ingin kata-kata yang buruk terhadap diri saya, atau terhadap keluarga saya, atau terhadap siapapun. Tidak ada kata-kata lain selain kebenaran. Jangan ada lagi kata-kata bohong, dan katakan kepada Tuhan, kata-kata yang akan dikeluarkan daripadaku adalah kebenaran. Dan ada hal apapun yang membuat gaya hidup saya yang tidak berkenan di hadapanmu, saya halaukan itu semua dari hidup saya. Saudara yang dikasihi, saya hanya sampaikan karena waktu. Ya, karena itu saat ini kita waktunya untuk berdoa. Dan saya rindu untuk sama-sama berdoa dengan saudara. Karena saya pun percaya. Ya, kalau saat kita berdoa bersama-sama, kekuatan Tuhan itu akan turun dan menguatkan kita semua. Saya juga percaya bahwa bukan hanya saudara saja yang dapat diserang oleh iblis.
Saya pun setiap saat sebagai hamba Tuhan sering diserang untuk menjatuhkan saya, untuk melemahkan saya, untuk membuat saya mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan. Ada saja serangan itu selalu datang. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan saya belajar untuk tetap dekat dan kuat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kesempatan ini kita berdoa bersama-sama. Biarlah hati kita selalu datang kepada Tuhan. Jikalau saat ini saudara sedang bersama dengan kekasih saudara, suami istri saudara, mari kita sedang bergandengan tangan. Dan kalau kita bergandengan, biarlah tangan kita taruh juga di dalam satu tanda bahwa benar-benar Tuhan, kita rindu akan hidup yang terus dalam Engkau, dekat dengan Engkau, makin dalam di dalam Engkau, dan tidak izinkan si penipu itu, iblis itu untuk datang, untuk melemahkan kita. Tetapi kita boleh hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Karena firman-Mu berbicara kepada kami semua. Firman-Mu mengajarkan agar kami tidak mengizinkan si penipu pendusta, bapa pendusta itu datang untuk melemahkan kita atau mengalahkan kita. Iman kita akan tetap kuat di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau belajar untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak berkata-kata yang tidak benar terhadap diri kami atau terhadap sesama kami. Kita juga tidak pernah berkata-kata bohong terhadap satu sama yang lain. Yang ada adalah kebenaran yang keluar dari hidup kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, biarlah tidak ada kata-kata yang manipulasi atau kata-kata intimidasi dan dominasi ada di dalam hidup kita. Tapi kami berjalan sesuai dengan cara Roh Kudus, yaitu cara lemah lembut dan penuh dengan kebijaksanaan. Kami juga hari ini ambil keputusan untuk sakit hati, dendam apapun kami buang dari hidup kami. Supaya kami memiliki pengampunan dari Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan jikalau ada di rumah kami Tuhan, ada hal apapun yang tidak berkenan di dalam-Mu, di hadapan-Mu, termasuk ada foto-foto atau gambar-gambar atau video-video apapun ataukah artikel-artikel asing apapun yang ada di dalam rumah yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, kami akan singkirkan. Biarlah rumah kami ini adalah rumah Roh Kudus, dan rumah kami di mana Engkau mempercayakan kami itu adalah rumah kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba membagikan ini, firman ini, Tuhan, biarlah kami kuat di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kemenangan-Mu. Hari lepas hari kami di dalam kemenangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita selesaikan ibadah online ini, saya rindu untuk menaikkan doa. Doa berkat dalam hidup kita semua. Biarlah kita semua hidup dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Mari angkat tangan kita dan kita semua boleh datang dengan iman yang teguh bahwa Tuhan menyertai kita semua. Ya Bapa, kami berterima kasih hari ini. Kami bersyukur bahwa kami dapat mengambil bagian dalam ibadah online. Meskipun kami belum bertemu muka secara muka, tapi melalui online ini, pesan-pesan-Mu dapat kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Sebelum kami berpisah melalui online ini, mungkin saudara kami ada yang sudah merencanakan untuk pergi kemanapun, atau hari berikutnya sudah memulai dengan pekerjaan.
Ya Tuhan, kami mohon berkat atas kehidupan anak-anak-Mu. Kebaikan dan kemurahan menyertai, perlindungan dan penjagaan Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, di rumah, di tempat bekerja, di dalam perjalanan, dijauhkan mara bahaya dari hidup mereka, dijauhkan sakit penyakit dari hidup mereka. Coronavirus yang sedang menyerang dunia ini pun tidak akan mengenah kepada mereka karena mereka berlindung dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Biarlah keluarga masing-masing hidup dalam damai sejahtera. Biarlah kami bukan saja menjadi pengikut-Mu yang memperoleh berkat saja daripadamu, tetapi kami pun boleh membagi berkat bagi orang lain. Biarlah kami menjadi penyalur kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Biarlah kami selalu dikuatkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kami semua. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.